selalu baik dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Ayu. Kali ini Ibu akan mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 7. Sebelum kita belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena sampai saat ini Tuhan Yesus masih menyertai kami dan masih mencintai kami. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar. Mari Tuhan mampukan kami, berikan kepintaran daripada Tuhan, sehingga kami boleh dengar-dengaran, mendengarkan pelajaran yang disampaikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, Ibu akan membacakannya bagi kita semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, anak-anak, menjaga itu artinya tidak membiarkan hati kita terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Karena hati kita ini memancarkan kehidupan kita. Jadi jika hati kita isinya adalah hal-hal yang buruk, maka yang terpancar dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang negatif. Sedangkan kalau hati kita memikirkan hal-hal yang positif, maka kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar lagi kami akan belajar. Yesus yang baik memberkati kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di bab 12 tentang hati nurani. Nah, dalam pelajaran kali ini Ibu akan membahas dalam sebuah mind mapping. Apa itu mind mapping? Kita bisa lihat pada gambar di samping Ibu. Nah, mind mapping ini adalah pemetaan pikiran, di mana dalam bab 12 atau hati nurani Ibu membagi dalam 4 kelompok. Yaitu yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya, lalu kita akan membahas tentang sorotan Alkitab tentang hati nurani, dan yang ketiga kita akan membahas tentang manfaatnya, yang terakhir kita akan membahas tentang penerapan hati nurani. Anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari hati nurani. Di tengah yang ada tulisan hati nurani itu merupakan bab atau judul dari bab yang akan kita bahas. Sedangkan cabang-cabang yang ada di samping kanan dan kiri itu merupakan bahan-bahan yang akan kita bahas atau subbabnya. Nah, hati nurani, anak-anak, bisa dibilang juga sebagai proses berpikir yang menghasilkan perasaan secara rasional. Rasional itu artinya masuk akal. Hal-hal yang masuk akal yang bisa kita cerna dengan pikiran kita, bukan hal-hal yang berbau magic. Nah, selain itu, hati nurani itu juga merupakan kesadaran diri kita. Kesadaran diri bukan emosi kita. Dan hati nurani biasa disebut dengan suara hati. Suara hati bukan suara Tuhan loh. Kita harus membedakan hal itu. Nah, oleh sebab itu hati nurani itu bisa saja salah, tapi bisa juga benar. Karena apa? Karena saat hati nurani kita lebih mengikuti emosi kita, maka biasanya keputusan yang kita ambil itu keputusan yang cenderung salah. Sedangkan hati nurani yang benar itu adalah hati nurani yang dilandasi dengan takut akan Tuhan dan memulainya dengan berdoa, sehingga pengambilan keputusan dari hasil hati nurani itu tidak salah. Nah, anak-anak, selain itu hati nurani ini bisa membuat kita bertanggung jawab. Artinya apa? Saat kita mengambil keputusan dari proses hati yang telah memikirkan apa ya yang harus saya ambil dari keputusan ini. Contohnya, kalian sudah diperhadapkan antara dua pasangan. Yang satu dia ganteng, tapi dia nggak pinter. Sedangkan yang satunya dia nggak ganteng, tapi dia takut Tuhan. Mana yang kalian pilih dalam hal ini? Ya jelasnya kita bisa pilih yang nggak ganteng dong, tapi takut Tuhan. Kan ganteng bisa pakai skincare. Nah, contohnya adalah memilih teman. Anak-anak, saat kita memilih teman, kita harus berpikir, apakah teman ini baik untuk kita, ataukah teman ini tidak baik untuk kita. Karena teman yang tidak baik akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan terjerumus dengan dosa anak muda, kita akan terjerumus dengan dosa anak muda yang suka merokok, suka minum minuman keras, bahkan seks bebas. Hal itu
anak-anak, kita adalah anak-anak Tuhan dan kita seharusnya mencari teman adalah teman-teman yang membangun. Nah, teman-teman yang membangun bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama adalah kita harus berdoa dan bertanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya ingin memiliki teman yang membangun, teman yang mendukung saya dan ada untuk saya saat saya susah, saat saya senang, dia selalu ada untuk saya. Sedangkan teman yang tidak baik, hal itu akan ada pada kita saat senang-senang saja. Oleh sebab itu anak-anak, hati nurani akan bertanggung jawab dengan keputusan yang akan kita ambil nantinya. Nah, anak-anak, yang kedua, kita akan lihat hati nurani dalam sorotan Alkitab. Kalian bisa lihat di panah nomor 2 yang di sebelah kiri ibu. Nah, yang pertama kita lihat dari segi PL atau Perjanjian Lama. Kita bisa lihat di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 42. Hal ini menceritakan bagaimana Yonatan lebih membela Daud daripada Raja Saul. Kenapa? Kita bisa lihat cuplikan video berikut ini. As soon as he was sure he would not be seen by anyone else, David came out from where he was hiding and he fell on his face to the ground before Jonathan, filled with love and thankfulness for what his friend had done for him. The two friends held each other and cried over Saul's actions. The king had not only rejected David, but wanted him killed. Now the two friends and their two families would be separated forever. David cried even more than Jonathan. Nah, anak-anak, dari video yang barusan kita tonton, apa yang kalian dapatkan? Yonatan lebih membela Daud daripada Raja Saul. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Raja Saul ingin membunuh Daud bukan karena Daud bersalah, tapi karena Raja Saul iri melihat Daud dengan ketenaran Daud, dan Raja Saul takut bahwa kedudukannya sebagai raja bisa digantikan oleh Raja Daud. Hal ini kalian bisa lihat di 1 Samuel 20 ayat 1 hingga 42. Begitupun dengan kalian, begitupun dengan kita semua. Nah, anak-anak, kita harus berani berdiri atas dasar kebenaran. Kalau kita mengetahui bahwa diri kita atau teman kita tidak salah, kita harus berani membelanya. Meskipun kita harus menentang orang tua kita ataupun kita menentang orang terdekat kita, bahkan guru kita. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, saat kalian benar, maka Allah sendiri akan berada di pihak kalian. Nah, sorotan Alkitab yang kedua, kita akan melihat dari sudut pandang PB. Ibu Ayu mengambil salah satu contoh, yaitu dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Ibu akan membacakannya bagi kita semua. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus di sini bicara tentang pohon. Nah, saat pohon itu berbuah, itu bisa menghasilkan dua buah. Yang pertama buah yang baik, yang kedua buah yang tidak baik. Nah, buah yang baik, hal ini bisa dilihat dari isi hati. Perbendaharaan ini bicara tentang isi hati kita. Nah, anak-anak, saat isi hati kita baik, maka apa yang kita ucapkan itu adalah kata-kata yang baik. Saat isi hati kita jahat, maka kata-kata yang kita ucapkan cenderung adalah kata-kata yang jahat, bisa menyakiti orang lain. Nah, anak-anak, apa yang kita lakukan itu bergantung dengan isi hati kita. Oleh sebab itu, bagaimana menjaga isi hati kita supaya tetap baik? Seperti Ibu Ayu bilang tadi di Amsal pasal 4, bahwa hati kita adalah sumber kehidupan. Kehidupan kita terpancar dari apa isi hati kita. Sekarang menjadi pilihan kita. Kalian menjadi anak yang baik atau anak yang jahat. Hal itu bisa dilihat dari isi hati kalian. Contohnya saja, pohon pepaya tidak mungkin menghasilkan buah apel. Begitupun dengan kita. Hati yang baik akan mencerminkan sikap hidup kita yang baik. Saat hati kita berbicara untuk tolong teman kita, maka nggak mungkin tindakan kita itu bertentangan dengan isi hati kita. Oleh sebab itu, anak-anak, mari kita memikirkan hal-hal yang baik supaya isi hati kita juga terisi dengan sikap hidup yang baik. Nah, bagian yang ketiga tentang hati nurani, kita akan berbicara tentang manfaatnya. Kalian bisa lihat di panah yang bawah sebelah kanan ibu. Nah, anak-anak, bicara tentang manfaat hati nurani yang baik itu memiliki manfaat.
Yang pertama adalah untuk diri sendiri, yang kedua adalah untuk orang lain. Perhatikan pada panah-panah di sebelah sini. Anak-anak, manfaat yang pertama itu adalah untuk fisik kita, yang kedua untuk psikis kita, yang ketiga untuk kerohanian kita. Nah, hati nurani yang baik itu bermanfaat untuk fisik kita. Salah satunya adalah bisa membuat tubuh kita semakin sehat. Kenapa? Terkadang saat kita kebanyakan pikiran, saat hati kita sedang tidak beres dan kita sedang dongkol sama teman kita, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita udah mulai bekerja dan banyak pikiran, penyakit yang selalu datang pada kita adalah asam lambung atau mah. Nah, anak-anak, asam lambung atau mah itu bukan saja karena kita telat makan, tetapi bisa saja karena kita kebanyakan pikiran. Nah, yang kedua itu adalah manfaat untuk psikis kita. Psikis itu berkaitan tentang kejiwaan kita. Nah, manfaat untuk psikis kita adalah hati nurani yang baik itu dapat membuat kita benar saat mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang objektif. Oleh sebab itu anak-anak, hati nurani mengajarkan kita untuk bisa memilih keputusan mana yang tepat yang akan kita ambil. Yang ketiga, manfaatnya untuk kerohanian kita. Nah, saat mengambil keputusan itu anak-anak, keputusan yang benar itu adalah keputusan yang kita mulai dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Setelah kita bertanya kepada Tuhan, maka kita bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman atau lebih tua dari kita. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil itu keputusan yang tidak salah. Nah, saat kita sering berdoa, bertanya sama Tuhan, hal itu akan membuat kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Mau ngapain? Anak-anak, apa yang kalian dapatkan dari video yang telah kalian lihat barusan? Saat dia mau bunuh diri, seorang gadis yang bernama Grace menguatkan dia kembali bahwa kita adalah ciptaan Allah yang istimewa dan berharga. Kita istimewa dan berharga dengan setiap kekurangan kita dan kelebihan kita masing-masing. Nah, anak-anak, oleh sebab itu jangan insecure dengan diri kita masing-masing. Meskipun kita berbeda dengan orang lain dan kita tidak memiliki kelebihan dengan yang orang lain miliki, tapi percayalah, kita adalah ciptaan Allah yang istimewa dan Allah menyayangi kita semua. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh belajar tentang hati nurani, bagaimana cara memiliki hati nurani yang benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari pimpin kami, mampukan kami, sehingga kami boleh memiliki hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Kami boleh benar saat mengambil keputusan, bahkan hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami telah berdoa, amin. Anak-anak, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.